Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Pembunuh Anakku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Sehabis zuhur, mereka datang. Vina membawa risol mayo sebagai buah tangan. Katanya ada warung kecil baru buka di samping rumah. Tak lupa jajanan untuk Rizka ia siapkan. Safa, ayo main, ajak Rizka. Kedua gadis kecil itu pun masuk ke kamar. Mendengar suaranya yang riang membuatku lega. Putriku tak lagi kesepian. Gimana kabar mertuamu? Tanya Vina. Baik, ya begitulah, senyumku. Aku mengambil sepotong risol yang ia bawa. Lumayan enak, hanya terlalu keras. Tanpa sadar tanganku mengusap kaki untuk membersihkan minyak di tangan. Kamu jadi ikut-ikutan aku? Gelak Vina. Aku kaget saat tersadar kakiku sudah berminyak. Iya nih, gara-gara kamu aku jadi kebiasaan begini. Tawaku kurai tisu di atas meja dan mengelap kaki yang lengket. Kami pun mengobrol seperti biasa. Vina dengan segala cerita tentang keluarga dan mertuanya yang penyayang, sedangkan aku lebih banyak mendengarkan. Anak-anak main apa? Vina menatap kamar Rizka yang setengah terbuka. Entahlah, coba kamu lihat. Aku ke dapur dulu sebentar, sahutku. Saat menyeduh teh, Vina menghampiri menanyakan sapu dan pengki. Buat apa, Vin? Itu Safa numpahin potongan kertas punya Rizka, biar dia yang bersihkan. Oh, itu di belakang kulkas, tunjukku. Setelah membuat es teh, aku melongo ke kamar. Kulihat Safa sedang mengumpulkan sampah menggunakan tangan, bukan dengan pengki. Loh, kenapa pengkinya gak dipakai? Tanyaku heran. Kata mama pakai tangan begini lebih bagus, biar kelak disayang mertua. Kilas Safa enteng membuatku tertegun. Mama kamu bilang begitu? Desaku. Safa mengangguk dan melanjutkan kegiatannya. Kali ini Rizka ikut membantu karena cukup banyak potongan kertas di lantai. Vin, kenapa kamu mengajari Safa seperti itu? Tanyaku saat kembali ke ruang tamu. Mengajari apa? Vina balik bertanya dengan bingung. Itu, dia mengumpulkan sampah pakai tangan baru ditaruh pengki. Kalau pas kecahan kaca dia begitu bagaimana? Kan bahaya, protesku. Kami sudah biasa begitu kok. Waktu aku kecil nenek yang mengajari. Dulu lantai rumah kami masih tanah. Jadi kalau habis menyapu, nenek mengumpulkan kotorannya pakai tangan, baru diletakkan ke ember tempat sampah. Katanya biar mertua eman. Tuturnya panjang lebar. Aduh, kamu ini semua dikaitkan dengan mertua terus ya. Sungutku. Vina terbahak melihat ekspresiku. Ya namanya juga mitos ya. Percaya gak percaya sih, dulu waktu remaja banyak yang bilang jodohku bakalan dekat karena alisku menyatu. Dan buktinya memang ayahnya Safa tetangga depan rumah. Vina tertawa, sedangkan aku mengamati rambut halus di atas kelopak mata bundarnya. Ya, benar juga, alisnya cukup lebat dan menyatu. Kebetulan sekali, kamu kan memang dekat dengan Mas Bima sejak kecil, serga aku. Ya mungkin, tapi sebelum Mas Bima sudah ada 2 orang yang melamar. Semuanya teman semasa kuliah dari luar kota. Nenek kurang setuju, aku pun tidak menaruh hati pada mereka. Kami melanjutkan obrolan hingga suara dering telepon menjeda. Suami Vina menyuruh pulang, ibu mertuanya mengajak jalan-jalan. Ya, kami harus segera pulang lah. Lain kali gantian kamu yang main ya. Ah iya, gak apa-apa. Tunggu sebentar,
Aku bawakan bolu dan kue lapisnya untuk mertuamu. Ucapku lalu berlari ke dapur mengambil wadah. Aduh, jadi ngerepotin gini. Makasih ya, Safa. Ayo pamitan dulu. Kulihat Rizka keberatan saat mereka berpamitan. Ia merasa terhibur dengan kehadiran Safa. Jadi sepi deh, gumamnya. Besok gantian kita yang main ke rumah Safa ya, hiburku. Rizka mandi dulu Gi, sebentar lagi ayah pulang. Gadis itu menurut. Sedang aku membereskan gelas dan piring. Saat berjalan ke dapur, seekor cicak jatuh di tangan, membuatku terkejut dan melemparkan apa yang kupegang. Gelas dan teko kaca pecah, mengagetkan Rizka yang baru saja masuk ke kamar mandi. Mau gak apa-apa nak, tadi kejatuhan cicak makanya kaget. Seruku khawatir Rizka takut seperti waktu itu. Tidak ada sautan. Aku memilih mengambil sapu dan pengki. Entah kenapa saat menyapu pikiranku tidak tenang. Ingatan Safa yang mengumpulkan sampah dengan tangan terlintas cukup jelas. Tanpa sadar aku melakukan hal yang sama, meraup kepingan kaca yang telah terkumpul dengan kedua tangan. Aku tergagap saat mendengar tangisan Rizka. Gadis itu menatapku dari pintu kamar mandi masih dengan handuk terlilih di badan. Rizka kenapa nangis? Aku bangkit dan berusaha menghampiri. Desis nyeri dan perih terasa menjalar ke seluruh tangan. Aku merasa menggenggam sesuatu yang lengket dan hangat. Astagfirullah. Aku memekik saat menyadari apa yang terjadi. Tanganku penuh darah, beberapa kaca kecil menancap di jari. Mama gak apa-apa. Bisikku ke Rizka yang cemas namun jelas sekali takut untuk menghampiriku. Suara klakson mobil memasuki halaman. Syukurlah Mas Eta sudah datang. Mas Eta terlihat tenang mengobati luka-luka di tanganku. Rizka dengan cekatan mengambilkan handuk bersih dan obat merah. Nyeriku berkurang melihat kasih sayang mereka yang begitu dalam. Maaf Mas, lagi-lagi aku merepotkan ya, keluhku. Enggak dek, tapi lain kali hati-hati ya. Kenapa bisa begini? Tadi ada cicak menjatuhi tangan yang membawa gelas dan piring. Aku kaget lalu semuanya jatuh. Jelasku Mas Eta menutup telapak tanganku dengan kain kasa. Sudah selesai. Sana istirahat saja ya, biar Mas yang bereskan. Senyumnya. Aku duduk di kursi sambil memperhatikan ia yang menyapu serpihan kaca ke dalam pengki. Kenapa aku tadi tidak melakukan itu ya? Mama, minum dulu. Rizka menyodorkan segelas air putih. Namun melihat kedua tanganku yang terbungkus perban, ia segera mengambil sedotan dan kembali mengangsurkannya ke mulutku. Makasih nak. Ia tersenyum meski tak seceria kemarin lalu. Apa aku sudah berubah menjadi monster mengerikan di matanya ya? Ya Allah, kenapa aku harus menderita penyakit aneh ini? Malamnya Mas Eta izin keluar mau membeli obat buat lukaku. Katanya saat pulang ia membawa sebotol minyak kelapa dan kain kasa. Loh, minyak kelapa buat apa Mas? Dulu waktu kecil, tiap kali terluka ibu menggunakan minyak kelapa murni atau VCO untuk membasuh luka. Tidak perih kok dan luka cepat kering. Setelah Mas cari info ternyata memang kandungan antiseptiknya sangat bagus dan alami loh. Ia meraih tanganku dan membuka perbannya. Dengan cekatan diteteskannya minyak tersebut ke seluruh luka, menunggu beberapa saat sebelum kemudian membalutnya kembali dengan kain bersih. Gimana? Gak perih kan? Aku mengangguk. Kulirik kain kasa kotor yang terdapat beberapa percak darah kering. Kain kasa darah, rumah sakit. Berbagai kelebat bayangan tentang benda-benda itu membuatku mual. Kepalaku berdenyut. Aduh, erangku. Kenapa dek? Sudah minum obat? Aku menggeleng. Mas Eta bergegas mengambil air putih dan botol obatku. Jangan sampai telat minum ya. Istirahat di kamar yuk. Tangannya membimbingku. Mas, apa aku bisa sembuh? Pasti bisa. Kamu yang sabar ya. Jangan takut. Masih ada kami di sini. Hiburnya. Oh ya, besok Mas kan libur. Kita main ke rumah ibu yuk. Sudah lama kalian gak kesana. Ibu pasti kangen. Aku terdiam. Benarkah ibu kangen? Seingatku terakhir kami bertemu pun dalam keadaan tidak baik. Aku mengabaikannya dan beliau memilih pulang setelah Rizka menolak untuk jalan-jalan bersama.
kita tanya Rizka dulu saja ya mas. Putusku. Mas Seta mengangguk setuju. Kami pun memanggil Rizka. Gadis itu terlihat bimbang, namun akhirnya setuju setelah Mas Seta menjanjikan jalan-jalan setelah pulang dari rumah neneknya. Nak, kamu itu tinggal punya satu nenek dari ayah. Jadi sebisa mungkin baik-baiknya sama beliau. Bagaimanapun nenek itu ibunya ayah, sama seperti mama ibunya Rizka. Jadi kita harus hormat sama mereka ya, bujuk Mas Seta. Tapi nenek pendiam. Kalau Rizka kesana suka dicuekin. Tante Sari juga jutek, ocehnya. Bukan jutek, mungkin Tante Sari lagi capek pulang kerja. Kalau nenek memang orangnya gak banyak bicara, gak kayak ayah suka bikin Rizka tertawa. Gurau Mas Seta. Oh iya, mau bawain mereka apa mas? Tanya aku. Gak usah repot-repot dek, tanganmu lagi sakit. Besok kita mampir toko roti langganan ibu sajalah. Beli bolu gulung sama bolen pisang. Malam sekitar jam 1 aku terbangun. Rasanya ada yang menggoncang tubuhku. Kulihat Mas Seta masih lelap. Lalu siapa ya? Kembali kurebahkan badan menarik selimut hingga ke leher. Saat memejamkan mata aku dengar ada yang berbisik lirih namun cukup jelas. Lah, jangan lupa masukin bubuk kaldu ini ke sayurnya sebelum makan ya. Kayaknya kurang asin deh. Oh, kurang asin. Ya baiklah. Bayangan itu seperti sebuah film yang terputar begitu saja. Aku menerima kemasan berisi bubuk kaldu tersebut dan menaburkannya ke dalam sayur. Kulihat Rafa dan Rizka hanya mematung saat kusuruh makan. Tapi yang paling menolak Rizka. Ia sampai harus kusuapi agar mau makan. Tidak, jangan. Aku histeris melihat mereka makan. Entah kenapa bubuk yang kutaburkan itu beraroma aneh. Adek, bangun, ada apa? Mas Seta menggoncang tubuhku. Nafasku sangat cepat. Aku seperti melihat kejadian lalu yang tak ingin kuingat. Tentang sayur itu, tentang Rafa dan Rizka. Istirahat dek, minum dulu. Diangsurkannya segelas air putih yang tersedia di atas nakas. Aku menerimanya dan langsung menenggak hingga habis. Mimpi buruk? Mas Seta mengusap bahuku. Aku menggeleng. Entahlah, ini serasa bukan mimpi. Yang kulihat tadi sangatlah nyata. Bahkan raut wajah Rizka saat menelan makanan yang kusuapkan pun masih sangat jelas. Ia gelisah. Ya sudah, tidur lagi aja ya. Besok kan mau berangkat pagi. Aku mengangguk berharap malam cepat berlalu. Aku takut bayangan tadi muncul kembali. Bukan, lebih tepatnya aku takut jika semua itu nyata. Aku yang meracuni anak-anakku dengan sengaja. Kenapa tangannya Lala? Tanya ibu saat kami tiba, pandangannya langsung ke perban yang masih membungkus telapak tangan. Gak sengaja kena pecahan gelas bu, jawab Mas Seta. Dua-duanya. Aku mengangguk kulihat Rizka asyik bermain gadget. Rizka, taruh dulu ponselnya nak. Bisikku Rizka menurut meski wajahnya tidak rela. Seta, bulan depan ibu mau renovasi rumah terutama kamar kakakmu. Gak lama lagi kan dia akan menikah, ucap ibu sambil meletakkan pisang goreng yang masih hangat di meja. Wah, alhamdulillah dong, akhirnya bertemu jodoh juga, sambut Mas Seta. Kok alhamdulillah doang? Kernyit ibu masam. Terus? Ya kamu bantulah, bagaimanapun kamu anak laki-laki ibu. Dan ingat, kamu sudah melangkahi Sari, ujarnya penuh penekanan. Dadaku nyeri saat beliau selalu mengungkit soal pernikahan kami yang melangkahi Mbak Sari. Bukankah kami sudah memberikan pelangkahnya? Kenapa masih diungkit juga sih bu? Selaku tak terima. Ibu langsung menatapku dengan pandangan tak suka. Mas Seta menggenggam tanganku. Aduh, sakit mas, keluhku. Oh iya, maaf dek mas, lupa, cengirnya. Baiklah, tapi mungkin Seta gak bisa bantu banyak. Soalnya buat berobat Lala juga, ujar Mas Seta lirih. Ditatapnya mataku untuk meyakinkan bahwa aku tetap prioritasnya. Ya kalau bisa sih kamu yang bayar tukangnya, gumam ibu sambil berlalu. Rizka menguap dan mengeluh ngantuk. Aku menyuruhnya untuk masuk ke kamar yang biasa kami tempati saat menginap di sini.
Gadis itu meraih tasnya dan beranjak. Namun baru beberapa menit sudah kembali dengan wajah masam. "Kenapa, nak?" tanyaku heran. "Nggak bisa tidur, kamarnya kayak gudang," ketus Rizka. Aku memandang Mas Eta. Kami pun beranjak ke kamar yang baru saja Rizka tinggalkan. Benar saja, kamar itu sangat kotor dan pengap. Bahkan beberapa barang menumpuk di sudut ruangan. Spring bed milik kami yang sengaja dulu ditinggal entah kemana. Yang ada hanya selembar kasur busa tipis dan koyak tanpa spray. "Mas," keluhku, air mata siap jatuh jika saja tidak ada Rizka di sampingku. "Tenang dulu ya, biar aku yang bicara sama ibu," bisik Mas Eta. Aku dan Rizka kembali ke ruang tamu, sedangkan Mas Eta mencari ibu di dapur. Dari tempat duduk terdengar percakapan mereka. Sepertinya ibu sengaja mengeraskan suara agar aku mendengarnya. "Sudah dipakai kakakmu, lagian lama gak dipakai kan sayang, jadi rumah tikus doang. Makanya sama Sari dipindah ke kamarnya sekalian biar dirawat." "Tapi bu, itu kan kasur kami. Rizka mau tidur gak ada tempat dong." Nada bicara Mas Eta dipelankan, mungkin takut ibu tersinggung. "Itu di dalam kamarmu kan ada tikar masih baru, ibu yang beli, pakai saja. Digelar di depan televisi, kalau gak mau di dalam kamar," saran ibu yang membuatku bangkit hendak menyusul Mas Eta. "Ya sudah, nanti biar Seta bersihkan kamarnya dulu sajalah," saut Mas Eta lalu berpaling, namun menabrakku yang sudah berada di belakangnya. "Gak usah mas, kita juga kan katanya gak mau nginap," ujarku tersenyum menatap ibu. "Tuh kan, makanya ibu gak mau bersihin kamar kalian. Percuma, gak bakalan bertidur juga," sungut ibu. Aku segera kembali ke depan. Malas jika harus berdebat hanya masalah kamar. Lagian kamu Seta lebih memilih perempuan itu ketimbang Vera yang jelas-jelas normal, gak bermasalah. Andai kamu gak mikirin tanggung jawab. Bu, sela Mas Eta. Meski tadi ibu menggumam lirih, aku masih bisa mendengar ucapannya. Aku tahu soal Vera. Mas Eta pernah bercerita tentang mantannya tersebut. Tapi soal tanggung jawab apa? Sepanjang jalan aku memilih diam. Mas Eta sesekali melirikku, namun aku pura-pura tidak tahu. "Dek," panggilnya sambil menggenggam sebelah tanganku. "Iya." "Kamu masih marah soal kamar tadi?" Aku menggeleng. Memang benar, aku tidak terlalu peduli soal kamar. Hanya saja hatiku rasanya tidak tenang. "Maafin ibu ya dek," gumamnya sambil kembali fokus menyetir. "Soal tanggung jawab yang ibu bilang itu, apa maksudnya mas?" tanyaku sambil bersandar pada jendela. Mobil mengerem seketika, membuatku terbentur cukup keras dan membangunkan Rizka yang terlelap di kursi belakang. "Astagfirullah." Pekiku Mas Eta terlihat gugup. Ia menarik nafas dan mulai kembali berkonsentrasi. "Ada apa mah?" tanya Rizka kaget. Rizka kebangun ya?" "Gak apa-apa nak, itu tadi ada kucing tiba-tiba menyeberang, makanya ayah ngerem mendadak." "Maaf ya," ujarku menoleh ke belakang. Untunglah Rizka yang memang masih mengantuk kembali tertidur. Aku menatap Mas Eta tajam. "Maaf dek, tadi beneran ada yang nyebrang kok," kila Mas Eta. Aku membuang muka. "Kamu tanya soal tanggung jawab ya?" Itu ya maksudnya mas harus mempertanggungjawabkan cinta mas ke kamu. Mas harus melindungi kamu sampai kapanpun," ucapnya tersenyum. Hatiku sedikit menghangat. Mas Eta memang tidak pandai berbohong dan kali ini kurasa ia berkata jujur. Detak jantung ini seperti pernah aku alami sebelumnya. "Oh ya, kalian mau makan apa?" tanya Mas Eta sambil memandang sisi kanan jalan. Ayam bakar sepertinya enak sih," sautku sambil mengusap perut. Aku memang sangat lapar. Di tempat ibu kami tidak makan. Gara-gara masalah kamar, Rizka mengajak kami pulang cepat. "Oke, kita mampir restoran di depan ya. Ayam bakar madunya enak banget. Bisa lesan juga." Senyum Mas Eta semangat.
Aku mengangguk tiba di restoran tersebut. Maseta memarkirkan mobil di bawah pohon kersen yang rindang itu. Aku segera mengajak Rizka mencuci muka di kamar mandi. Kami menikmati makan siang dalam diam. Selain rasa lapar, rasa kantuk juga mulai menyerang. Penat seharian berada dalam mobil. Selesai makan, Maseta mengajak kami mampir ke sebuah waterpark yang cukup terkenal di Jogja. Kami memang selalu membawa baju cadangan lengkap dalam mobil, ya untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu di jalan. Untunglah karena kebiasaan itu, kami bisa mampir tempat wisata air ini tanpa memikirkan baju ganti. Rizka terlihat bahagia bermain air bersama Maseta. Aku menunggu mereka di tepi kolam sambil mengambil beberapa gambar. Di antara mereka samar kulihat Rafa sedang berenang. Terkejut, kuusap aja beberapa kali. Ternyata hanya anak laki-laki dengan postur badan mirip dengan Rafa. Tidak, aku tidak boleh terus-terusan seperti ini. Aku harus bangkit. Aku harus sembuh dari penyakit yang bisa saja membuatku melakukan kesalahan besar. Selesai bermain air, kami langsung pulang. Terlihat wajah ceria Maseta dan Rizka saat membeli beberapa oleh-oleh. Tidak ada yang lebih membuatku bahagia selain melihat mereka tertawa bersama. Malamnya Rizka demam. Mungkin terlalu lama bermain air di cuaca yang cukup dingin. Ku berikan kompresi di badan. Ia menolak. Bahkan obat pun ia tak mau minum. Sambil terpejam mulutnya menggigil memanggil Rafa. Hatiku perih. Aku merasa terabaikan. Apa memang ini salahku? Ya Allah, Rizka. Nah, Kak Rafa sudah tenang di surga. Rizka yang ikhlas ya. Jangan buat Kak Rafa sedih di sana. Bujukku. Rizka pun bergeming. Minum obat dulu ya, biar besok cepat sembuh lalu main lagi. Gak mau, sahut Rizka lirih. Air mata telah tumpah membasahi bantalnya. Padahal tadi siang kulihat dia sangat bahagia bersama Seta. Rizka, kenapa dek? Tanya Mas Seta mendekat. Demam mas, tapi gak mau minum obat, keluhku. Coba biar mas yang bujuk dia, ucap Mas Seta meraih obat dan air minum di tanganku. Ku biarkan Mas Seta membisikkan sesuatu ke telinga Rizka. Ia memang sering melakukan itu saat membujuk anak-anak. Kesabarannya sangat kuakui, mengalahkan diriku ibu dari mereka. Berkat Mas Seta, Rizka mau meminum obat penurun panas yang selalu kusediakan di kotak P3K. Ia pun mulai tenang dalam dekapan ayahnya. Aku keluar kamar membiarkan mereka tertidur. Kembali ke dapur untuk menaruh obat dan gelas kosong. Ku tarik kursi di depan meja makan. Malam makin larut tapi mata tak bisa terpejam. Hawa dingin menyusup ke tulang mengusik ingatan yang selalu kutekan. Tiba-tiba pandangan berpendar. Aku masih di ruangan ini, tapi seolah mundur ke beberapa bulan yang lalu. Aku melihat diriku sendiri bersama Rafa dan Rizka di meja makan. Di sana terlihat rantang berisi sayur lodeh dan ayam bakar. Rafa sedang mencuci tangan, sedang Rizka yang sudah selesai lebih dulu duduk di sebelahku. Entah bagaimana tanganku sudah menggenggam sebungkus sesuatu berwarna merah. Itukah kaldu yang sering mengganggu ingatanku kemudian ya? Kutaburkan bubuk tersebut ke dalam kuah sayur, lalu mengaduknya. Rizka terlihat bimbang memandangku, tapi ia tak mengatakan apapun. Rizka, makan yang banyak ya. Pakai sayurnya biar sehat. Tadi pagi kan cuma makan bubur ayam, jadi gak kenyang, ujarku sambil bersiap mengambilkan sayur ke piringnya. Tapi Rizka gak mau pakai sayur mah, tolaknya. Ya sudah, sama wortelnya saja. Wortel itu bagus loh buat mata, bujukku. Gak mau, orangnya garisku sambil menutup mulut. Jangan manja seperti itu. Lihat, Kak Rafa saja makan lahap. Bentakku membuat Rizka terkejut. Rafa menatapku dengan takut. Sambil menangis Rizka menerima suapanku. Ia beberapa kali minum untuk membantunya menelan nasi. Aku tersenyum puas melihat mereka akhirnya makan dengan lahap.
Tinggal sisa sayur sedikit, aku memakannya bersama secendok nasi. Bayangan itu pun berputar, membuatku mual dan berteriak saat melihat kedua anakku berjalan sempoyongan. Tidak! Krep. Mas Seta menangkap tubuhku yang limbung. Ia membawaku duduk kembali ke kursi. Kamu kenapa, Dek? Kenapa belum tidur? Tanya Mas Seta cemas. Aku tak menjawab. Perutku masih sangat mual seolah kejadian tadi sangat nyata. Ayo tidur. Kamu juga harus jaga kesehatan. Jangan sampai sakit seperti Rizka. Bujuk Mas Seta meraih lenganku. Plak. Entah kenapa aku tepis tangannya. Aku menuju wastafel dan membasuh muka. Dinginnya air membuat kesadaran kian pulih. Mas, benarkah aku yang meracuni anak-anak? Aku melihatnya tadi. Isaku di antara gemericik air keran. Mas Seta memelukku, tidak ada hal lain yang ia lakukan saat menenangkanku selain merengkuh. Hanya tubuhnya membuat hati ini sedikit lebih baik. Jangan dipikirkan lagi. Lihat, sudah jam 12:30. Angin malam gak bagus buat kesehatan. Ujarnya membimbingku ke kamar setelah mematikan keran. Aroma lembut dari humidifier di kamar membuat mata memberat. Tubuh sangat penat. Pikiran seolah terhenti. Namun samar aku masih mendengar Mas Seta berbisik di telingaku. Karena kamu tidak bersalah, Dek. Mas Seta menunjukkan slip gajinya pada aku. Tertulis 8.500.000 rupiah. Sudah dipotong asuransi. Gaji seorang manajer di sebuah PT dalam kota kecil seperti ini sangatlah cukup bagi kami. Aku mengangguk dan menyerahkan kertas itu kembali. Jadi kira-kira kita ngasih ibu berapa ya, Dek? Tanya Mas Seta setelah menyimpan bukti hasil jeripayahnya selama sebulan lalu. Terserah kamu saja, Mas. Bukannya ibu paling mau merenovasi rumah saja, sahutku. Aku memang selalu menyerahkan keputusan pembagian uang kepada Mas Seta, karena selalu terngiang-ngiang kata-kata ibu tentang haknya atas gaji suamiku tersebut. Aku tidak suka dikatakan ingin menguasai Mas Seta. Aneh aja sih kalimat seperti itu. Selalu teringat. Tapi hal-hal lain yang sangat penting, bahkan menyangkut keselamatanku dan anak-anak, aku tidak bisa mengingatnya. Seperti kata Rizka kemarin lalu, bahwa aku pernah masuk bak mandi dengan kondisi air penuh hingga pingsan, atau memainkan kompor hingga nyaris membakar dapur. Aku bingung, Dek. Sebenarnya bulan ini berencana mengajak kalian liburan ke Bali, selain membawamu terapi ke dokter Adora. Tapi ibu, gak apa-apa, selaku. Lain kali juga masih bisa kok, Mas. Mas Seta tersenyum dan berjanji akan membawa kami ke Pulau Dewata suatu saat nanti. Tentu bagiku rencana yang sangat indah. Oh ya, Mbak Sari katanya mau menikah kapan? Tanyaku. 2 bulan lagi, makanya mulai minggu depan renovasi dilakukan. Aku mengangguk. Kami pun sepakat memberikan 4 juta gaji Mas Seta untuk ibu, sedangkan sisanya untuk kebutuhan sekolah Rizka dan kebutuhan kami. Meski bulan ini tidak bisa menabung, setidaknya untuk kebutuhan sehari-hari kuperlukan cukup sampai bulan berikutnya. Terdengar dering telepon dari ponsel Mas Seta. Kulirik nama yang tertera, Mbak Sari. Sesaat Mas Seta menatapku sebelum menggeser layar ke dial warna hijau. Assalamualaikum. Ada apa, Mbak? Iya, waalaikumsalam, Dek. Pinjam uang dong buat persiapan nikah. Kamu pasti punya tabungan kan? Terdengar suara lantang khas Mbak Sari dari ujung sana. Aku mencebik. Bisa-bisanya tanpa basa-basi menghubungi hanya ingin pinjam uang. Berapa? Tanya Mas Seta hati-hati sambil melirikku. 10 juta. Hari pernikahan Mbak Sari tinggal menghitung hari. Selama itu pula Mas Seta disibukkan oleh urusan kakaknya tersebut. Dari mulai mencari gedung, catering, hingga undangan. Aku memilih tinggal di rumah selain memang tidak dibutuhkan. Rizka pun menolakku aja ke sana. Besok keluarga calon suami Mbak Sari datang, Dek. Kamu ikut ke sana ya, ajak Mas Seta sambil menyodorkan nasi goreng di piringnya.
Mas lupa, besok kan aku jadwal dengan dokter Adora. Ingatku. Mas Seta menepuk dahi. Oh, iya ya. Maaf Mas lupa dek. Akhir-akhir ini sibuk banget. Ya sudahlah, nanti kita bilang ibu sama Mbak Sari lah kalau nggak bisa datang hari itu juga. Jangan Mas, kamu pasti dibutuhkan di sana kok. Biar aku pergi ke psikiater sendiri. Kamu ajak Rizka saja. Cegah aku tidak mau ibu salah paham. Tapi dek, nggak apa-apa. Lagi pula dekat kok. Aku bisa. Senyumku. Aku terus meyakinkan Mas Seta agar ia tidak kepikiran. Untunglah Rizka tidak menolak saat ku minta ikut ayahnya besok. Kebetulan hari Minggu, jadi ia tidak perlu izin sekolah. Saat malam aku sudah menyusun rencana saat nanti bertemu dokter itu. Kesempatan bagiku untuk mencari tahu tentang bayangan dan bisikan yang selalu ku alami kemarin malam. Jika Mas Seta ikut, aku tidak bisa leluasa bertanya, karena ia pasti akan mencegah aku mengingat kejadian itu. Esoknya mereka sudah siap, mobil sedang dipanaskan. Jarak rumah kami dengan ibu itu tidak terlalu jauh. Magelang ke Jogja sekitar 2 jam. Karena posisi rumah kami berada di Magelang ujung, perbatasan dengan kota Purworejo bagian timur. Mas, jangan lupa belikan Rizka cemilan ya. Takutnya dia sungkan mau makan di tempat itu. Pesanku. Iya, nanti aku mampir ke minimarket dulu ya. Oh iya, kamar kita bisa ditempati kan? Tanyaku sambil membawakan tas Rizka. Tenang saja, sudah aku beresin kok. Saut Mas Seta tersenyum. Aku memang khawatir Rizka tidak bisa istirahat dan di sana seperti waktu itu. Apalagi kali ini aku tidak bisa ikut bersama mereka. Ya udah, kalian hati-hati ya. Aku mengusap kepala gadisku yang sejak tadi tak mendengar suaranya. Rizka kenapa? Gak apa-apa kok ma. Mama juga hati-hati ya. Ia mencium tanganku. Kami berangkat dulu dek. Semoga nanti pulangnya gak kemalaman ya. Kalau ada apa-apa langsung hubungi mas ya. Aku mengangguk, membutuhkan pintu gerbang lalu menutupnya kembali. Tiba-tiba rumah terasa sangat sepi. Padahal sejak Rafa meninggal, memang suasana sudah berubah. Tidak ada jerit kesal Rizka karena buku favoritnya dia pinjamkan ke kakaknya, atau suara ribut karena seberebut channel televisi. Rafa, Mama akan terus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Andaikan memang Mama yang membuatmu meninggal, maka Mama tidak akan bisa mengampuni diri Mama sendiri. Bisikku. Pukul 10 pagi aku berangkat. Hari Minggu dokter Adora tetap buka meski dengan pasien yang terbatas. Aku menuju rumah sekaligus klinik tempatnya. Praktik tersebut menggunakan taksi online. Sekitar 30 menit perjalanan. Sampailah aku di halaman cukup luas dengan berbagai tanaman hias dan di depannya itu sangat asri. Bu Lala sudah mampir. Sendirian aja? Sapa Bella sang asisten. Iya, suami saya ada urusan. Masih lama? Tanyaku menatap ruangan dokter Adora yang tertutup. Sekitar 30 menit lagi. Ibu silakan istirahat dulu aja. Mau minum teh? Tawarnya seraya bangkit menuju ke meja dispenser. Aku mengangguk, teh di sini sangat enak. Green tea-nya dengan aroma peppermint yang membuat hati terasa nyaman dan tenang. 30 menit kemudian, dengan membaca majalah yang disediakan, selain menikmati teh buatan Bella, tepat pukul 11.12, pintu terbuka. Seorang gadis berusia sekitar 20 tahunan keluar bersama orang wanita Purbaya. Tubuh gadis itu sangat kurus, pucat, dan kering. Ia memandangku sekilas sebelum keluar di antar Bella. Bu Lala, mari masuk, panggil suara lembut itu. Dokter Adora mengangguk dengan senyum yang ramahnya. Aku memasuki ruangan putih beraroma rosemary. Sangat nyaman untuk berbincang. Di sebelah ruangan tersebut
Terdapat ranjang yang tersekat oleh tirai hijau tebal. Belum lama ini aku terbaring di sana. Bu Lala sendirian? Pertanyaan pertama yang terlontar sama dengan asistennya. Iya, suami saya lagi ada urusan, jawabku. Bagaimana obatnya? Gak pernah telat kan? Senyumnya. Aku mengangguk menunjukkan botol kosong yang isinya habis tepat waktu. Syukurlah. Jadi ada yang ingin dikeluhkan. Aku terdiam sesaat, menyusun kalimat yang tepat untuk kusampaikan kepada dokter cantik di hadapanku. Apa dokter sudah tahu kalau saya baru kehilangan anak? Iya, Pak Seta sudah menceritakannya kepada saya. Jadi, akhir-akhir ini saya sering mendengar bisikan tentang bubuk yang konon saya taburkan. Bahkan belum lama di meja makan saya melihat kembali peristiwa itu dengan sangat jelas. Apa ini halusinasi? Dokter Adora menautkan alisnya. Ia mengambil kertas dan sebuah pena. Jam berapa ibu mengalami itu? Tengah malam. Kira-kira berapa jam setelah minum obat? Sekitar 4-5 jam. Dokter itu mulai mencoret-coret kertas. Aku tidak paham apa yang dia lakukan. Harusnya setelah minum obat, gangguan halusinasi berkurang. Berkurang bahkan hilang. Apa yang ibu alami tersebut bisa jadi keinginan diri yang kuat, memaksa otak untuk kembali mengingat apa yang seharusnya tidak bisa diingat. Karena saat itu ibu sedang dalam kondisi tidak sadar. Aku terkejut mendengar penjelasannya. Jadi aku tidak halusinasi, tapi memang murni ingatanku saat tidak sadar. Jadi apa yang saya lihat malam itu benar, Dok? Saya yang menaburkan bubuk itu? Tanyaku bergetar. Iya, tapi mungkin ibu melakukan itu ada sebab. Misalnya hasutan saat dalam kondisi tidak sadar. Sepulang dari dokter Adora, aku berdiam diri di kamar, mencerna kembali kalimat terakhirnya. Hasutan. Lalu oleh siapa? Tidak mungkin ibu atau Mbak Sari, karena kami jarang sekali mengobrol. Bahkan saat itu mereka kemari hanya sebentar saja, memberikan rantang melihat rumah-rumah, lalu pulang. Dan aku tidak dapat ingat apa saja yang mereka bicarakan denganku. Mengenal bubuk itu, aku masih sangat penasaran. Yang kuingat hanya bungkusnya berwarna merah, persis merek kaldu yang sering kugunakan untuk masak. Tapi isinya aku tidak tahu apakah benar bubuk kaldu atau yang lain. Dan anehnya kenapa benda itu sekarang ada di dapur? Apa benar aku lupa membelinya saat habis ya? Hari masih sore. Mas Seta menghubungi ia dan Rizka baru bisa pulang sehabis maghrib. Aku memikirkan lagi apa yang akan dilakukan ya. Iya benar, Fahri. Aku akan mencoba menghubunginya. Assalamualaikum lah, ada apa? Waalaikumsalam Fahri. Kamu tahu kan alamat warung makan tempat mertuaku membeli sayur waktu itu? Bisa kirim ke aku sekarang? Ada apa lagi lah? Bukannya masalahnya sudah selesai? Saya nggak mau mengurusnya lagi kan? Suara Fahri terdengar khawatir. Nggak ada apa-apa kok. Iya, Mas Seta sudah menutup masalah ini. Aku cuma mau ke sana, ada yang ingin kupastikan. Sahutku. Kamu mau sendiri ke sana? Seta kemana? Ke rumah mertuaku. Mbak Sari mau menikah. Jadi hari ini ada acara pertemuan keluarga. Mana buruan alamatnya? Desaku sambil melirik jam. Sebelum maghrib aku sudah harus kembali ke rumah. Mau ku antar aja? Lumayan jauh loh dari rumahmu. Aku berpikir sejenak. Menurut Fahri tempatnya sekitar 5 km dari rumah. Andai menunggu taksi pun akan memakan waktu lama. Sekarang sudah jam 4. Baiklah kalau kamu gak repot, tugasku kemudian. Hanya menunggu 5 menit Fahri sudah datang. Katanya kebetulan ia sedang di jalan sekitaran rumah. Sepulang kerja, aku pun bergegas naik mobilnya.
setelah memastikan pintu terkunci. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.